Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bi jahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan Allah muliakan, para asatidz, para guru, para tokoh, orang tua yang tentunya mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, orang tua kita, oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan sehat wal afiat. Allah berikan umur panjang dalam ketaatan, umur panjang dalam keberkahan. Dan juga seluruh pengurus DKM Masjid As-Siratal Mustaqim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam rangka mewaqurkan Masjid As-Siratal Mustaqim, dan seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus menambah pundi-pundi amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pun masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, terutama kita dibangunkan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita, dan Allah jaga juga ketaatan kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan dalam perjalanan hidup kita, yang mana kita lakukan ini tiada lain tiada bukan hanya sekedar untuk menunggu tiba saatnya kita kembali kepada Allah. Allah berikan ini sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita, Habibah dan Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah senantiasa mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus bisa menjalankan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam fanil mutasawwuf, yakni kajian kita tentang karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di kesempatan ini kita masuk ke dalam hikmah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilayhi wa man qudira alayhi rizquhu as-sa'iruna ilayhi. Liyunfiq dzu sa'atin, hendaklah menginfakkan siapa orang-orang yang memiliki keleluasaan rezeki, min sa'atihi, daripada keleluasaannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada itu orang. Al-wasiluna ilaihi, al-wasiluna yaitu orang-orang yang sampai ilaihi kepada Allah.
Waman dan adapun orang kudiro yang disempitkan alaihi atasnya apa rizkinya, as-sa'iruna ilaihi, yaitu orang-orang yang berjalan ilaihi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini bahasanya. Udah paham belum? Dalam hikmah yang ke-30 dalam kitab Hikam, liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Ada beberapa pemahaman yang saya dapatkan dari keterangan-keterangan yang dapatkan dari guru saya. Yang pertama, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati as-sa'al wasiluna ilaihi. Orang-orang yang dia itu sudah usul kepada Allah, orang-orang yang makom, ya, dirinya itu sudah benar-benar dia ma'rifat kepada Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memudahkan segala apa yang menjadi rizkinya. Orang-orang yang mereka sudah mempunyai keyakinan tingkat tinggi, tingkat keimanan yang benar-benar sudah mencapai maqam hakikat, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam urusan rezekinya, dan mereka tidak akan pernah dibingungkan dengan urusan-urusan rezeki. Dan ini mungkin kita bisa saksi bagaimana orang-orang yang mereka berthariqah, orang-orang yang bermujahadah, ya, mereka orang-orang para ulama mungkin sudah mencapai maqam waliullah, mereka tidak kesulitan rezeki. Karena memang kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan buat mereka. Karena makamnya keyakinannya sudah tinggi. Beda dengan kita semuanya. Kalau kita kan makamnya belum usul kepada Allah, masih sa'id, masih murid, masih sa'ir. Nah, sementara wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi, dan ada pun orang yang Allah berikan kesempitan ya, dalam urusan rezekinya, as-sa'iruna ilaihi, yaitu gambarannya adalah untuk orang-orang yang masih berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang masih berupaya untuk lebih istiqomah dan lebih kuat lagi kualitas iman dan takwa. Kita juga bisa rasain, kadang-kala kita lagi getol-getolnya ingin rajin ibadah, rajin ngaji, baru pengen dalam perjalanannya dikasih ujian oleh Allah, kesulitan ekonomi, bisnisnya ternyata Allah berikan kemunduran, kadang-kadang usahanya juga begitu. Akhirnya karena kita masih dalam rangka as-sa'iruna ilaihi, orang yang masih meniti jalan untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk mencapai maqam hakikat, akhirnya apa? Banyak orang-orang yang tidak lulus, menyalahkan ibadahnya. Dulu mah kalau waktu nggak rajin sholat, waktu nggak rajin berjamaah di masjid, waktu nggak rajin ikut pengajian, perasaan usaha saya lancar-lancar aja. Giliran sekarang mau rajin, baru sekali dua kali, kenapa ini usaha jadi mundur begini, ekonomi jadi morat-marit begini, digoda. Makanya asbaban qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Orang-orang yang diberikan kesempitan di dalam rezekinya ini adalah bagi orang-orang yang mereka masih menjalani, meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kaget
Banyak orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin bertaubat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang masa dulunya itu kelam, ingin menjadi orang baik, tetapi diuji dalam masalah ekonomi. Padahal ini adalah ujian buat dia. Sementara orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tingkat keyakinannya tinggi, sudah mencapai makom hakikat, maka mereka sudah tidak dibingungkan lagi dengan urusan duniawi. Karena buat dia nggak tahu mau sedikit, mau banyak, mau sulit, mau senang, itu tidak ada pengaruhnya. Karena kenapa? Dunia ini hanya lintasan saja. Jadi yang dia nikmati bagaimana mendekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan kenikmatan buat dia. Jadi udah nggak ngaruh segala bentuk keadaan, yang penting bisa nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak, kalau kita bagaimana? Kalau lagi senang, ya baru. Kadang-kadang banyak juga diuji dengan kesenangan. Min alamatil i'timad ala amal sodrojan dan wujudiz zalam. Banyak di antara kita kalau seandainya lagi diuji dengan kesulitan, nukson roja, kadang-kadang kita udah malas untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya kita lebih bagaimana kita mementingkan urusan duniawi kita, meraih urusan duniawi kita, ibadah banyak ditinggalkan. Padahal ketika begitu berarti kita i'timad ala amal, kita menyandarkan diri kepada hasil kerja kita. Padahal hakikat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu telah dibahas di hikmah yang sebelumnya. Pemahaman yang selanjutnya ya, mengenai hikmah yang ke-30 ini, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati al-wasilina ilaihi. Orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengerahkan segala bentuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai urusan rezekinya, dari urusan ilmunya, dari urusan apapun itu. Badannya dipasrahkan untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ketika diberikan keluasan rezeki, dia akan infakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang namanya tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan ilmu, ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak, yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi tujuan-tujuan duniawi. Kalau kita beda, diberikan rezeki yang lebih, kadang-kadang berinfak di jalan Allah, tapi motivasinya beda. Ada unsur ria, ada unsur kesombongan, ingin dipandang baik oleh orang lain. Allah berikan kelebihan ilmu, ingin dianggap orang pintar, orang alim dan lain sebagainya. Berikan kesehatan untuk bisa ibadah, ingin dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Begitu orang-orang yang sudah usul kepada Allah, tak ada tujuan-tujuan selain tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati al-wasilina ilaihi, dia akan infakkan segala bentuk yang Allah berikan kepada diri. Lahir kita semuanya lahir dalam badan telanjang, nggak ada selai benang pun kita bawa, nggak ada yang ujuk-ujuk pinter ya. Dalam akhlak hal ini, dalam ilmu ini, bidang ini, semuanya tidak tahu apa-apa. Tapi dalam perjalanannya Allah berikan kita ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu di bidangnya masing-masing. Allah berikan juga rezeki dengan takarannya Allah yang sudah ditentukan. Ada yang takarannya lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Maka semuanya itu adalah serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wa man qudira alaihi rizqu as-sa'iruna ilaihi, orang-orang yang mereka itu sa'ir, orang yang masih meniti
jalan untuk lebih dekat lagi kepada Allah, ya, mencapai maqam hadratul qudsiyah, maqam hakikat, mereka itu selalu mengukur-ukur, selalu mempersempit, selalu nakar untuk melakukan segala sesuatu. Kira-kira ada untungnya enggak ya? Kira-kira keuntungan duniawi saya apa sih? Begitu. Jadi mau melakukan segala sesuatu itu selalu mengukur. Mau sedekah, kira-kira balasan saya apa ya dengan sedekah ini? Apalagi sekarang kurban, kira-kira kalau kurban begini, kalau saya kurban nanti apa pahala yang dapat yang saya dapatkan? Atau bagaimana nanti dampak untuk ekonomi saya dan lain sebagainya? Kadang-kadang hitungan-hitungan duniawinya masih ada. Karena memang belum usul kepada Allah. Kalau orang sudah usul, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemahaman kedua tentang hikmah yang ke-30 ini. Kita lanjutkan di hikmah yang ke-31, masih ada kaitannya dengan hikmah yang ke-30. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna li anwaril anwari wa haula'il anwar lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qul lillahi summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Ihtadar rahim, mendapatkan petunjuk orang-orang yang mereka berjalan ilaihi, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi anwarit tawajjuhi, dengan cahaya-cahaya, ya, tawajjuh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah, dan adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah ke maqam hakikat, lahum itu tetap bagi wasilun anwarul muwajahah, adapun cahayanya berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awwaluna lil anwari, dan adapun yang pertama orang-orang yang rohun, mereka meniti jalan kepada Allah, lil anwari, kepada cahaya, wa haula'il anwaru lahum, dan adapun cahaya itu adalah bagi mereka. Maksudnya bagaimana ini? Orang-orang yang terus semangat meniti jalannya kepada Allah, ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang-orang yang lebih meningkat lagi kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu ihtidar rohim, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi anwarit tawajjuhi, dengan cahaya dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ada orang yang dia itu benar-benar lagi berupaya untuk lebih dekat lagi kepada Allah, ingin lebih meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah, maka Allah berikan kepada dirinya semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syarahnya, anwar tawajjuhi anwar ta'ah az-zahirah wal batin, cahaya yang Allah berikan bagi orang-orang yang dia ingin lebih dekat lagi kepada Allah, menjadi orang baik itu, dengan cahaya menghadap kepada Allah itu adalah anwar ta'ah, cahaya ketaatan, timbul semangat untuk taat kepada Allah, baik secara zahir maupun batin. Ada lagi anwar tawajjuh, anwar syariah wa tariqah, cahaya untuk terus dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cahayanya syariat, dia mau melakukan syariat, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tariqah, dan itu dia perjalanan dalam melakukan syariat ini bagaimana? Terus dia tempuh. Salatnya dilaksanakan, hajinya dilaksanakan,
Terus bagaimana untuk orang-orang al-wasiluna lahum anwarul wajah, orang-orang yang sudah wusul, orang-orang yang sudah tidak melakukan upaya lagi untuk lebih dekat kepada Allah, memang mereka sudah dekat dengan Allah, merasa dirinya sudah bagaimana Allah, merasa dirinya itu sudah benar-benar mencapai makom hakikat, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, anwarul wajah. Mereka itu timbul bagaimana? Timbul perasaan dalam dirinya bagaimana nikmatnya beribadah, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara batiniah. Makanya dalam syarahnya bahwasanya anwarut tawajjuh, kalau anwar tawajjuh, cahaya untuk terus berupaya dia itu bertawajjuh, meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anwarul Islam, cahayanya Islam, dia melakukan ibadah kepada Allah, terus salatnya dilaksanakan. Sementara anwarul wajah yaitu dia anwarul Islam, bagaimana cahaya-cahaya kebaikan yang timbul dalam diri. Oleh karenanya kita yang mungkin belum mencapai maqam al-wasiluna ilallah, orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya timbulkan dulu tuh semangat untuk beribadah. Timbulkan dulu bagaimana semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dengan apa? Bahwasanya anal haqqa subhanahu idza arada aywasila 'abdahu ilaihi tawajjuha ilaihi awalan bi nuri halawatil amal zahir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan hamba-hambanya untuk terus berhadapan atau menghadap kepada Allah, yang pertama dia itu, Allah itu akan menanamkan awalan binuri halawatil amal zahir, menanamkan dalam dirinya manisnya amal-amal yang zahir, perbuatan yang zahir, senang sholat, senang jamaah, senang ngaji, senang silaturahim, senang aja gitu. Senang. Wahwa maqamul Islam, dan itu termasuk makamnya Islam. Karena Islam ada syariat. Wayahdani ilal amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk mengamalkan perbuatan atau mengamalkan apa-apa yang ada dalam syariat Islam. Wa yahiqu halawatahu summa yatawajjahu ilaihi bi nuri halawatil amalil batin, sehingga dengan biasanya melakukan perintah syariat, baik sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang ada dalam agama Islam, timbullah dia akan merasa manis di dalam melakukan ibadah ini, di dalam syariat ini, sehingga summa yatawajjahu ilaihi bi kulli halawatil amal batin, sehingga tertanam dalam dirinya, dalam hatinya, bagaimana perbuatan amal-amal syariat ini menjadi manis, indah, terasa dalam hati. Awalnya senang biasa saja, makin lama makin manis terasa dalam hati, sehingga kalau seandainya nggak ngelakuin itu ada yang kurang, ada yang ada yang tidak nikmat. Kalau sudah timbul seperti nur tawajjuh, sehingga kesimpulannya walhasil
annal murida ma dama fi sayri fa huwa yahtadi bi anwari tawajjuh muftaqirran ilaihi, bahwasanya orang-orang yang murid, orang-orang as-sair, orang-orang yang salih, orang-orang yang terus masih meniti perjalanan untuk lebih dekat lagi kepada Allah, maka mafisai selagi dalam perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa yahtadi bi anwaril tawajjuh, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah dengan cahaya tawajjuh, cahaya bagaimana kita bisa melakukan amal-amal ibadah itu dengan baik, walaupun godaannya banyak, walaupun masih punya niat-niat yang lain. Salat duha pengen kaya, baca waqiah biar isinya banyak, walaupun seperti itu tapi terus dilakukan ya, karena memang kita makomnya masih sakit, nggak apa-apa begitu, karena setiap makom itu masih beda-beda. Kita masih makom pemula ya, kedudukan kita beda. Jadi kalau wasil nanti ya, fa idza wasala ila maqamil musyahadah hasalat lahu anwarul muwajahah falam yattaqil ilaihi syai' ila syai'. Kalau sudah wusul kepada Allah, maka dia itu sudah sampai kepada maqam musyahadah kepada Allah, hasalat lahu anwarul muwajahah, sehingga hasil baginya itu apa? Cahaya-cahaya muwajahah, falam yattaqir ila syai', sehingga dia tidak butuh lagi kepada apa-apa selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurbannya udah benar-benar lillahi ta'ala, memberikan rezeki nafkah kepada keluarga, sudah tidak ingin dibalas karena apa? Menjadi oleh istri menjadi istri yang soleh, tidak, karena sudah kewajiban saya memberikan nafkah kepada keluarga. Adapun nanti balasan dari anak, dari istri, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya yang diharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita belajar tasawuf, sedikit-sedikit memperbaiki kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, biar kita tahu paling tidak mau kita masih di makom mana, kita masih jauh mungkin kepada Allah, tapi gak apa-apa, karena kita memang masih sa'ir, masih salik, masih murid, orang yang terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit-sedikit diperbaiki, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang makrifat benar-benar kepada Allah, mencapai makom hakikat kepada Allah, sehingga kita semuanya memberikan apa yang ada dalam diri kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu hanya sementara, dunia ini hanya perjalanan yang begitu singkat. Dunia ini adalah hanya tempat untuk kita mengembara saja, tidak selamanya kita akan di alam dunia ini. Maka tujuan dunia sedikit-sedikit akan hilang. Yang kita tuju adalah tujuannya akhirat, tujuannya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk hikmah atau dalam kajian tasawuf kitab Hikam di kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya, bagi orang-orang yang masih sa'ir, masih murid, masih salih, masih berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai makom hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah berhenti melakukan syariat walaupun masih tertanam dalam dirinya tujuan-tujuan duniawi. Yang penting tertanam dulu bagaimana kenikmatan kita beribadah, gemar dulu kita melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan terbiasanya kita melakukan kebaikan ini, istiqomah dalam ketaatan ini,
lambat laun akan timbul dalam hati kita sehingga akan mencapai maqam wusul atau makrifat kepada Allah, maqam hakikat. Kesananya nanti kita ibadah tidak ada lagi tujuan-tujuan duniawi, yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses ini harus kita lakukan ya. Dalam perjalanannya susah senang itu adalah ujian perjalanan. Tidak ada yang namanya perjalanan itu enak. Perjalanan kita kemana saja pasti ada rintangannya. Seenak-enaknya jalan pasti ada jalan yang berliku. Seenak-enaknya jalan pasti ada jalan yang berlubang, yang mungkin tidak enak untuk kita rasakan kita dalam berkendara. Tapi itulah godaannya. Belum macetnya, belum nanti papasan di jalan sempitnya, belum lagi senggolannya dan lain sebagainya. Kita benar, kadang-kadang orang lain yang nggak benar di perjalanan itu yang bikin sewa kita kadang-kadang begitu. Nah itu dalam ibadah kita sendiri. Kita benar, nggak pernah neko-neko, ada aja orang yang neko-neko sama kita, difitnahlah kita, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Jangan menjadikan hal itu menjadi penyebab kita berhenti melakukan kebaikan. Prinsipnya, selagi kita tidak salah, selagi kita tidak melakukan kesalahan, maka istiqomah dalam melakukan kebaikan. Adapun tadi luka-luka yang kita hadapi dalam perjalanan ini adalah ujian bagaimana kita lebih akan mendapatkan maqam dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Silakan. Assalamualaikum. Sebagaimana kita kata kalimat istilah-istilahnya gitu kan. Tapi intinya saya pahami yang sampai tadi, intinya kita harus berbuat baik terus, harus kita merasakan senang terus dalam beribadah. Nah, dari uraian tadi yang belum kita sampaikan itu tentang dari pribadi kita ini adalah tidak tahu bahwa kapan kita mati. Setiap hari kita berulang mati, setiap hari kita berulang ini mendengar tabrak kereta api, terus apalagi baru selesainya lagi perang ya kan. Nah intinya di situ ada yang saya katakan adalah kematian. Nah kita yang haji ini juga tidak tahu kapan mati. Nah kapan saja akan mati. Nah yang ingin saya tanyakan, semua orang pasti ingin mati membawa husnul khotimah. Nah bagaimana kita tidak tahu nih mati? Ya saya juga udah nanti saya tunggu. Nah mungkin saya pribadi bagaimana akan saya menyusul di sana nanti meraih husnul khotimah. Dan mungkin juga bapak-bapak yang ada di sini juga menyusul nanti agar kita agar husnul khotimah. Karena tujuan kita adalah bagi Allah husnul khotimah, meraih nikmat kubur, meraih terang kubur, meraih surga kalau bisa tanpa hisab. Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah? Yamutul 'abdu 'ala ma syaa 'ala ma 'asha 'alaihi. Seorang hamba itu akan mati seperti halnya dia biasa hidup seperti apa dia? Kebiasaan hidup seperti apa? Kalau seandainya dia biasa melakukan kebaikan, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Begitu sebaliknya bagi orang-orang yang biasa melakukan yang aktivitas keseharian yang melakukan perbuatan jelek, ya pastinya wafatnya dalam keadaan tidak baik juga. Beda dengan begini, ada orang yang setiap hari dia maksiat, tiap hari melakukan kejelekan, tetapi menjelang akhir hayat ini kita nggak tahu taubatnya seperti apa, apakah benar-benar taubatan nasuha. Tapi dalam informasi itu yang kita dengar ini orang tidak baik, ya, mungkin tukang maling, tukang ini lah itu. Tapi satu sisi kita nggak tahu juga apakah dia itu sudah taubat nasuha atau belum. Pas wafat baru sekali dua kali ke masjid, dia wafatnya dalam keadaan sholat. Kan? Perasaan ini orang-orang yang tukang maksiat
Kok bisa wafatnya dalam keadaan sholat begini? Bagaimana sikap kita? Ya kita harus berusaha. Dalam keadaan sholat dia bisa wafat, terus min husnil khatimah. Kan dia orang jelek, orang yang selalu maksiat. Yang saya tahu begitu informasinya. Kan kita juga tidak tahu di balik maksiat yang dilakukan, apakah dia juga suka menangis di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu hanya maksiatnya saja. Ini kadang-kadang kita menghukum, makanya tidak perlu menghukumi yang zahir aja. Kunna nu'maru an nahkuma biz-zahir wa la nu'maru an nahkuma bis-sarair. Kita itu diperintahkan untuk menghukumi sesuatu yang zahir, yang nampak jelas. Dalam sholat terus mati. Wa la nu'maru an nahkuma bis-sarair. Jangan kita itu menghukumi sesuatu yang sifatnya rahasia, nggak nampak. Wah, dia kan ahli maksiat, apa ahli neraka walaupun sholat. Itu urusan Allah. Zahirnya seperti apa itu paling tidak yang kita nilai. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah? Selalu kita melakukan kebaikan sehingga harapan kita wafat dalam keadaan baik. Dan doa juga Allahumma khtim lana fi hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtim lana fi hadhihi dunya bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirnya tutuplah kami di alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tutup usia kami di dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kan boleh dibahas. Silakan mau masalah yang lain juga, masalah kurban, suruh kurban apa? Tapi udah selesai kali ya, mana sih kurbannya? Baik. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin bil awwalin wal akhirin. والسلام الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا ببركتك وعلمنا لباس عافيتك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستودعناك ما سمعناه وقرأناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.